Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas biologi B. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem kardiovaskular yang beranggotakan Epi Diajeng Puspitasari, Heni Masyadah, dan saya sendiri Yudianita. Baiklah, saya Yudianita. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang sering disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Nah, dalam sistem peredaran darah ada dua jenis. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah terbuka dan yang kedua ada sistem peredaran darah tertutup. Nah, sistem peredaran darah terbuka ini dalam peredarannya, darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Darah menuju jaringan tanpa melalui pembuluh, dan pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah tertutup. Nah, ialah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah ini, darah diedarkan melewati vena, melewati arteri, dan kembali ke jantung melewati vena. Selanjutnya, jantung dan saluran darahnya memiliki kutub sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu ada sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah besar ini ialah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Nah, tahap pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung. Bagian bilik kiri akan masuk ke aorta dan arteri, selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Nah, dari kapiler seluruh tubuh ke venula, dilanjutkan ke vena dan vena cava, dan akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian serambi kanan. Nah, sederhananya pada sistem peredaran darah besar ini yaitu dimulai peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Di sini bisa teman-teman lihat gambarnya seperti ini pada sistem peredaran darah besar. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil ini berlangsung ketika bilik kanan jantung memompa darah yang rendah oksigen melalui arteri pulmonalis ke paru-paru. Nah, darah yang rendah oksigen ini banyak terisi karbon dioksida. Selanjutnya, karbon dioksida dalam aliran darah akan dilepaskan ke saluran paru dan akan keluar saat kita menghembuskan nafas. Nah, ketika kita menghirup oksigen, maka oksigen tersebut akan masuk ke dalam aliran darah. Nah, oksigen mengalir melalui vena paru-paru dan serambi kiri jantung, kemudian mengalir menuju bilik kiri jantung dan memulai kembali sistem peredaran darah besar. Nah, sederhananya pada sistem peredaran darah kecil ini yaitu peredaran darah kecil bekerja dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, di sini dapat teman-teman lihat, ini ada gambar sistem peredaran darah kecil seperti ini. Dia peredaran darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Di sini saya akan melanjutkan dari materi pertama, yaitu proses peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada sirkulasi sistemik, yang kedua ada sistem peredaran darah pulmonal, yang ketiga ada sistem peredaran darah koroner. Nah, alat peredaran darah yang pertama itu ada jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung ini terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada.
Nah, ukuran jantung orang dewasa ini kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan. Di dalam jantung ini terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik, ventricle, dan 2 serambi atrium. Serambi dan bilik kiri jantung ini berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung ini juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Di sini ada 3 jenis pembuluh darah yang ada di dalam tubuh. Yang pertama itu ada pembuluh arteri. Pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang akan kaya oksigen dari ujung seluruh jaringan dan organ tubuh kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Yang kedua ada pembuluh vena. Pembuluh vena merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah yang berasal dari kapiler menuju ke jantung. Pembuluh vena ini memiliki dinding yang lebih tipis jika dibandingkan dengan arteri, namun tetap memiliki sifat elastis. Nah, di sini ada jenis-jenis pembuluh darah dari vena. Yang pertama itu ada vena pulmonalis, yang kedua ada vena cutánea, yang ketiga ada deep vein, yang keempat ada venula. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pembuluh darah dari arteri. Yang pertama itu ada arteri pulmonalis, yang kedua ada aorta, yang ketiga ada arteri sistemik, yang keempat ada arterior. Nah, di sini pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukarannya zat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah pada manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Nah, darah ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada plasma, yang kedua ada sel darah merah, yang ketiga ada sel darah putih, dan yang keempat itu ada keping darah. Nah, selanjutnya proses peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung akan memompa darah, sementara pembuluh darah akan mengalirkan darah ke jantung. Selanjutnya, darah yang diedarkan tersebut akan melewati seluruh tubuh dan membawa oksigen, nutrisi, serta hormon untuk diserap oleh sel-sel tubuh. Darah juga akan mengeluarkan zat-zat sisa seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Tiap pembuluh darah hanya mengalirkan darah ke satu arah saja. Misalnya, pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung dan pembuluh vena yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Paru-paru melalui sebuah arteri besar bernama arteri pulmoner. Di paru-paru, darah akan mengambil oksigen yang didapat dari pernapasan dan melepas karbon dioksida. Nah, di sini ada gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama itu ada tekanan darah tinggi atau hipertensi, terus ada aterosklerosis, terus ada serangan jantung, trombosis vena dalam, iskemia, dan stroke. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.